وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك لكل أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jamaah sekalian, tanggal-tanggal seperti begini di bulan haji adalah tanggal-tanggal sibuknya jamaah haji. Bagi yang pernah ke sana, apabila tanggal 8 kita diangkut kemana? Ke Padang Arafat. Wah, bus berdesakan, orang jalan kaki, udahlah. Itu namanya mereka diberangkatkan. Memang untuk tahun ini antara Indonesia dan Mekah tidak sama. Di sana lebarannya hari Sabtu, di kita lebarannya hari Minggu. Kok bisa begitu? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Apa yang menyebabkan berbeda? Nomor satu, matlaknya berbeda. Arti matlak tempat terbitnya matahari. Kedua, perhitungan antara hisab dan ru'yat berbeda. Ketiga, kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi berbeda. Orang lagi banyak yang bingung. Saya lihat di YouTube, kita lebaran hari apa nih ya? Hari Sabtu apa hari Minggu? Memang ada yang lebaran hari Sabtu. Antara lain Pondok Pesantren Al-Itqon yang kiainya teman saya, Kiai Mahfud Asirun. Dan barangkali kalau dulu Basmol, ya selalu berbeda. Semasih ada dua kiai tokoh. Pertama Kiai Alawi Zen almarhum. Kedua Kiai Syarifuddin bin Abdul Ghani almarhum. Sekarang setelah keduanya meninggal, kita nggak tahu dah, apakah mau mengikuti Arab Sabtu ataukah mengikuti Indonesia. Jadi
Bapak-bapak jangan bingung. Di Indonesia sendiri kadang-kadang kagak sama lebaran kayak puasa. Apa sih yang menyebabkan kagak sama? Yang satu berdasarkan hisab. Muhammadiyah berdasarkan hisab. Hitung bulan, kemudian ada cuma baru 1 derajat atau 2 derajat. Dilihat nggak bisa, saking kecilnya mereka yang menjadi pegangan adanya bulan. Bukan lihat, kalau kita lihat bulan, adanya bulan. Hitung udah ada, ya udah puasa. Kalau NU pedomannya bukan ada, lihat. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fakmilu sya'bana salasina yauman. Mau puasa kata Nabi, lihat dulu bulan. Lihat bulan. Ada, kelihatan, besok puasa. Orang Muhammadiyah nggak usah lihat, dihitung. Bulan udah ada. Tanggal 1 derajat, 2 derajat juga udah ada. Tapi kalau NU 7 derajat baru bisa dilihat. Jarang akur jadinya. Kecuali dihitung-hitung 7, dilihat ada kompak. Dihitung-hitung baru 2, dilihat nggak kelihatan, kagak kompak. Apalagi di Arab jauhan lagi. Jadi dua-duanya bener. Yang kagak bener, yang ribut puasa kagak. Puasa kagak. Kalau ditanya kapan mau puasa, ya yang paling belakang dah saya. Kalau ada orang-orang puasa Kemis Jumat, saya Sabtu nggak apa-apa. Waduh, paling belakang. Lebaran paling dulu. Nah, itu orang yang tidak berdasarkan ilmu. Kalau yang berdasarkan ilmu, kamu puasa ini benar, sebab ada dalilnya. Ini yang puasa ru'yat, benar, ada dalilnya. Semuanya nggak ada yang salah kalau ada ilmunya. Nah, sekarang orang yang lebaran hari Sabtu ngikut Arab. Arab bilang, tanggal 1 jatuhnya hari Kemis. Sedunia boleh ikut, boleh. Cuma itu kebijakan pemerintah Arab Saudi. Kebijakan pemerintah Indonesia, mereka sidang isbat, mereka menentukan, bulan masih kecil bener, tinggian dikit, jadi hari Sabtu. Boleh dua-duanya. Jadi saya ingin berbicara aturan yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana nih kita nih besok tanggal hari Jumat jatuhnya tanggal 8. Di Arab udah 9. Jadi kenapa tanggal 8? Tanggal 8 mereka diberangkatkan ke sana, kita disunahkan puasa tarwiyah. Jadi ntar malam nih nyaur. Habis nyaur besok puasa, ntar nyaur doang lagi. Puasanya kagak. Lalu apa niatnya? Kalau bisa pakai bahasa Arab, nawaitu sauma ghadin sunnatan min yaumi tarwiyah. Kagak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja aku niat puasa sunnah tarwiyah karena Allah. Kagak bisa juga. Puasa tarwiyah besok jadi. Atau kita ambil aja piring, ya. Istri nanya, mau puasa tarwiyah kali? Iya, jadi. Kalau ada yang tanya, ya jawabnya iya, kan gampang. Jadi kagak ada alasan orang kagak puasa, kagak bisa niat. Kalau kagak di hati aja sendiri mau niat puasa tarwiyah, Tuhan tahu. Su'ilan nabiyyu an saumi yaumi tarwiyah qala yukaffirus sanatal madiyah. Nabi ditanya, apa sih pahala puasa tarwiyah? Diampuni dosa setahun yang lalu. Mungkin 30 tahun yang lalu dosa kita banyak. Mungkin 10 tahun kan masih muda pada nakal dulu. Ya,
jambu orang hilang, payah orang hilang, ayam orang hilang, sembayang kagak dulu. Nah, jadi tahun-tahun yang lalu dosa kita berapa tahun yang banyak dosanya, setahun diampuni, lumayan. Puasa sunat tarwiyah. Kapan waktunya? Besok. Sembahyang Jumat besok dalam keadaan puasa tarwiyah. Malam Sabtunya niat lagi Arafah. Nawaitu samawadin sunatan min yaumi Arafah. Kalau kagak bisa bilang aja dalam hati dah, mau niat puasa sunnah Arafah. Puasa itu. Malam Minggu takbir. Takbir. Jangan main gaple malam Minggu. Takbir. Ya. Boleh mau arok mau arak. Bahasa Arab mah arok, enggak ada arak. Bahasa Arab. Roh fatah. Roh, emang roh fatah ra. Roh fatah roh. Arafah. Orang Indonesia Arafah. Dua-duanya betul. Iya. Kalau orang Jawa Ngarofah. Ngalamin. Sebab dia kagak bisa baca ain. Lu puasa apa? Puasa Ngarofah. Ya. Boleh aja dah. Yang nanya doang puasa kagak. Itu umat musingin. Bukan muslimin, musingin. Bikin pusing aja orang nanya, nanya dia puasa kagak. Ya. Ingat ya. Malam Jumat niat tarwiyah, siangnya puasa. Malam Sabtu niat Arafah, siangnya puasa. Malam Minggu takbir. Di mana? Di musola. Di mana? Di rumah. Kapan sih takbirnya? Pas terbenam matahari, sholat maghrib takbir, sholat isya takbir, sholat subuh takbir. Bahkan ada ulama makan sholat sunnah takbir. Jangan kapan sih takbirnya? Habis sholat takbir. Sholat apa? Sholat apa aja? Di rumah ke, di masjid ke, di musola. Berapa hari takbirnya? 4 hari. Tanggal 10 tuh malam takbir, tanggal 10 lebaran. 11 ayam mutasyrik pertama, 12 ayam mutasyrik kedua, 13 ayam mutasyrik terakhir. 4 hari takbirnya. Sampai 4 hari. Ya, 4 hari. Ente mau ngurangin aja. 3 hari ayam mutasyriknya. Tambah lebarannya jadi 4. Kalau Idul Fitri cuma 1. Terbenam matahari takbir malam asar besok habis. Ya, 1 hari 1 malam. Kalau Idul Adha ya 4 hari 4 malam takbirnya. Itu artinya lebih banyak takbirnya Idul Adha. Nah, hari Minggunya ngapain dah tuh? Kata Allah dalam surat Al-Kausar, inna a'tayna kal fasolli li rabbika. Fasolli pada tanggal 10 lakukanlah sholat. Ittifaq semua ulama yang dimaksud sholat Idul Adha. Hukumnya sunnah. Habis sholat ngapain? Motong kurban, ya, motong hewan kurban. Motong hewan kurban. Itu perintah Allah. Kalau madhab lain, Ibnu Hambal wajib. Korban wajib. Idul Adha wajib. Sebabnya apa? Perintah Allah dibilang. Makanya dia wajib. Ayatnya itu dia. Fasolli li rabbika wanhar. Hadisnya Nabi bersabda riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya duit ngaku muslim, duitnya banyak,
nggak kepake di bawah kasur numpuk aja tuh duit. Korban dia juga. Kata Nabi, jangan sekali-kali deketin tempat sholat. Makanya kata Ibnu Hambal, wah kalau gitu wajib. Nabi marah bener kalau kagak korban. Itu artinya Nabi sangat kecewa kalau ada umatnya udah kaya, duitnya banyak nggak kepake, korban dia kagak mau. Itu marahnya Nabi kalau dihitung, diukur marahnya manusia. Bapak bilang sama anaknya bandel, kagak mau denger kata. Lu jangan deketin di rumah, udah lu merad kemana ke? Diusir dari rumah. Ya, merad tahu merad. Bawa buntelan dah, diusir. Marahnya orang tua kayak gitu sama anak yang bandel. Marahnya Nabi kepada umatnya begitu. Jangan deketin musola. Jangan deketin tempat sholat. Kenapa? Disuruh korban duit banyak kok gagal. Nah, itu. Tapi buat kita ini hukumnya sunnah. Sunnahnya muakkadah, ya. Hukum korban. Dasarnya hadis yang Nabi bilang, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Nabi bilang, aku diwajibkan berkorban tapi sunnah saja untuk kalian. Jadi yang wajib Nabi, kita sunnah. Hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari. Kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin alaikum. Diwajibkan atasku berkorban kata Nabi, tapi tidak wajib buat kamu. Jadi jumhur atau mayoritas ulama menetapkan hukum kurban sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, tidak wajib. Duit banyak dia gak korban, kagak apa-apa. Cuma Nabi marah sama dia. Ya, orang itu artinya tidak memperhatikan korban. Lalu kita berkorban, untungnya apa sih berkorban? Ada 4 minimal. Untung berkorban ada 4. Pertama, mensyukuri nikmat Allah. Kita lahir telanjang, udah gede, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya perabotan, punya duit banyak. Apa sih artinya 3,5 juta seekor kambing sebagai tanda syukur kita? Kan Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung pemberian aku kepadamu, nggak bakalan kehitung saking banyaknya. Masa sih? Sebab duit yang kita miliki kata Allah, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Duit yang kamu punya tuh ada bagian aku kata Allah 2,5%. Tuh, keluarkan. Makanya jangan sayang-sayang kalau ada rezekinya. Yang kagak rezekinya jangan. Udah motong kambing kagak ngerutu lagi. Oh ngaji disuruh motong kambing, udah kagak. Jangan. Siapa yang suruh? Kagak ada yang suruh. Jadi yang ada yang Nabi marahin. Jadi apa? Untungnya orang yang berkorban, bahwa dia mensyukuri nikmat yang banyak Allah berikan, dikembalikan kepada Allah. Kan kalau kita bersyukur udah pada hafal kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambahin. Apa tambahnya? Tambah berkah hidupnya, tambah lancar rezekinya, tambah tenteram damai keluarganya, tambah soleh-soleha anaknya. Itu begitu cara Allah membalas. Cuman kita nggak terasa. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mengingkari, enggak mau korban duit banyak, enggak, capek nyari duit ngapain sih? Ingat, siksa itu sangat pedih. Bagaimana cara Allah menyiksa kita? Kita nggak sadar. Kok di rumah tangga kita ada masalah aja. Dari istri ada masalah, dari anak ada masalah. Tempat dagang ada masalah, di kantor ada masalah. Ini artinya Allah memberikan azab yang dia nggak sadari. Karena apa? Nggak mensyukuri nikmat Allah. Rezekinya seret banget tuh rezeki. Percis banget narik bambu dari ujung. Dari ujung ke bambu berat.
Iya, narik bambu dari ujung ke ujung. Sekalinya dapat rezeki banyak, istrinya ketabrak bajai. Ya, ini artinya apa? Begitu cara Allah mengazab orang yang tidak mensyukuri nikmat. Tapi orang yang mensyukuri nikmat, ya rezekinya lancar, rumah tangganya adem ayem, badannya sehat, tidak ada musibah. Makanya bersyukur kepada Allah dengan cara menyembelih hewan korban. Kemudian keuntungan yang kedua, surat Al-Hajj ayat 37, Allah bilang la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Andaikan kamu potong kambing, sapi, nggak akan sampai kepadaku darah dan dagingnya, aku nggak butuh. Bukan Tuhan doyan daging, kagak. Kamu potong korban, walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah mendapatkan takwa di hatimu. Takwa di hati. Jadi orang yang berkorban itu mendidik, mengkondisikan dirinya bertakwa kepada Allah. Korban bentuk masdar. Qarraba yuqarribu qurbanan. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu korban. Apa sih anti korban? Mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kata Allah, walaupun kamu potong korban, nggak sampai kepadaku. Dagingnya, darahnya enggak, tapi takwa di hatimu yang aku nilai. Hebat banget. Keuntungan orang yang berkorban, yang pertama mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, menjadikan dirinya bertakwa, dekat kepada Allah. Keuntungan yang ketiga, kata Allah, kamu capek-capek bikin korban, patungan, ada duit, udah kamu korban, fakulu minha, makan dagingnya, fakulu minha, makan sebagian dari daging kurbanmu, minha tujarin ba'diyah, sebagian. Jangan korban makannya dia melulu semua. Orang disuruh potongin kambing gua nih ya, ada pahanya 4 buat gua semua. Ya, jangan dibantuin tuh orang. Jadinya apa? Sepertiga dari daging korban boleh dimakan orang yang berkorban. Kambing sepertiga banyak loh. Gue pulang, ada yang disemur, disate, digulai. Bapaknya makan, emaknya makan, anaknya makan, cucunya makan, sekeluarga makan. Kata Allah, nikmati, itu pencariannya. Kamu ngumpulin duit capek-capek, udah ada kumpul, kamu beliin daging, beliin kambing, kamu kurban, makan. Makanya orang suka bercerita daging korban boleh dimakan apa kagak? Ya boleh, Tuhan yang suruh. Wakulu minha, makan sebagian dari daging kurbanmu. Sebagiannya berapa banyak? Ulama menetapkan sepertiga. Boleh kita makan. Maka apabila umpamanya kita potong sapi satu, sepertiga, Masya Allah banyak banget. Kata Allah, lebaran makan daging. Dikasih kesempatan makan daging 3 hari. Ayyamut tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. Namanya ayyamut tasyrik, hari-hari makan daging. Jangan ngapa-ngapain, makan daging aja terus. Allah suruh nikmati orang yang berkorban. Jadi keuntungan yang ketiga, orang yang berkorban diperintahkan oleh Allah makan dagingnya, makan. Kecuali nazar yang nggak boleh. Kalau makan, kalau korban boleh. Malah kalau ada orang kagak doyan daging tapi dibikin korban, sunah nyobain dikit, hatinya kayak dikit aja, disunahkan masih. Jangan enggak sekali, nggak boleh. Sunnah makan. Kalau dimakan lenger mati, jangan. Iya, kalau dimakan itu boleh. Jadi disunahkan makan kalau kita berkorban. Kan enak betul itu. Bukan untuk Tuhan semua, bukan. Untuk kita sekeluarga makan. Keuntungan yang keempat terakhir,
orang yang berkorban udah makan kenyang, kan ada 2/3, ada masih 2/3. Sepertiga kita makan, ada 2/3 lagi. Kata Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Udah kamu makan, 2/3, sepertiganya buat bais. Bais itu orang yang melarat, pencariannya kagak, mau daging doyan, bagi ya al fakir yang fakir. Jadi kambing ada 3 bagian, sepertiga buat yang motong, bukan yang motong, yang berkorban. Sepertiga buat al bais, yang sepertiga al fakir. Dulu saya masih kecil, yang motong sepertiga, ya kebanyakan. Sekarang ada 3 kambing, orang disuruh motong, dapat sepertiga, satu kambing, motong doang. Salah arti, salah. Makanya kata Allah, sepertiga buat yang motong, sepertiga buat bais, sepertiga al fakir. Itu surat Al-Hajj ayat 37. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir summal yaqdi tafasahu wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Terusan ayatnya. Tapi penggalannya wa at'imu fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Ayat lain Allah firmankan artinya sama, bahasa yang berbeda. Surat 36. Kata Allah, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Sepertiga buatnya korban, sepertiga buat qani, sepertiga lagi buat mu'tar, kata Allah. Apa artinya qani? Qani orang yang butuh sama daging. Orang teman kagak pernah mau minta. Tunggu di sana orang motong daging, biarin. Kalau saya dibagi, saya terima. Panggil nyari minta-minta nggak ada. Banyak orang yang kayak gitu. Dia susah, dia butuh, tapi dia punya akhlak. Itu namanya qani. Makanya kata Allah, fa'at imul qani. Beri makan orang yang merasa cukup, orang yang malu kagak minta-minta. Bagi. Kemudian yang ketiga al-mu'tar. Mu'tar orang yang resek banget nyari kupon. No RT mana motong, minta kupon. RT no datang lagi, kasih. Yang begitu banyak. Ada 5 dapat kupon, dia makan 1 dijual. Aduh, barengsek banget yang kayak gini. Di Istiqlal kan kita dengar banyak. Berebut dapat dijual. Separuh harga emang. Tapi jangan lagi orang boleh bagi, tapi boleh dibagi. Itu namanya al-mu'tar. Ya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, kata Allah. Makan olehmu dan sepertiganya bagi al-qani, tinggal sepertiga bagi al-mu'tar. Artinya apa? Alangkah indahnya orang berkorban selain dia bersyukur, dapat nilai takwa di sisi Allah, dia menikmati dagingnya dan dia sedekahkan kepada qani dan mu'tar, atau disedekahkan kepada ba'is wal fakir. Artinya dia mempunyai rasa kepedulian sosial kepada saudara-saudaranya muslim yang jarang makan daging. Jarang makan daging, habis pencariannya pas-pasan, ya. Saban Sari paling banter dah ikan seler. Habis ini kagak ada. Dan seler naik dikit kembung. Makan kembung mulu kempes. Rezekinya. Jadi ya dapat daging dari orang yang berkorban. Rasa terima kasihnya bukan main. Dia mendoakan. Makanya yang berkorban selalu banyak dapat keberkahan karena doa dari orang lain. Jadi untungnya kayak gitu. Jadi saya ulangi 4 nih keuntungan orang yang berkorban. Pertama apa tadi? Menyatakan rasa syukur kepada Allah. Kalau yang pelit pedot buntut gasir ya, yang begitu kagak motong tuh, ya, enggak. Walaupun duitnya banyak. Kalau kayak kalian banyak emangnya kagak motong, emang kagak duitnya. Enggak jadi masalah. Ini dibicarain
Man kana lahu sa'atan. Siapa orang yang punya keluasan, sa'ah luas artinya. Falam yudohi, kagak mau berkorban. Kalau yang begini enggak disebut sama Nabi. Ya, ini yang duitnya banyak nggak kepake ampe. Dia kagak mau. Ya, ini ada di 10 juta, cuman anak besok mau masuk sekolah, ya jangan. Ntar gara korban anaknya jadi sekolah lagi. Ya, jadi kalau udah sekolah beres, buat apa lagi beres, wah masih aja lebihnya. Yang begitu yang Nabi cari. Jadi selain bersyukur, mendapat nilai takwa dari Allah. Yang ketiga, menikmati hasil pencarian. Yang keempat, kita bisa bersedekah. Berikutnya, tentang hal-hal yang perlu diketahui dalam kurban. Pertama, tadi orang yang berkorban boleh makan, boleh, malah Allah yang sebut. Dan yang kedua, kalau mau bagiin daging korban kepada orang-orang dalam keadaan mentah, berlawanan dengan akikah. Akikah matang, kalau korban mentah. Dan haram digunakan untuk ngundang orang terima duit, mau hajatan, potong korban, dagingnya orang diundang, ya kondangan, haram. Nggak boleh. Kalau mau itu belilah daging, apa jadi korban dibuat? Nggak boleh. Nah, jadi kalau mau bagiin orang, pertama mentah bagiinnya, keduanya tidak peduli apakah dia kaya, dia miskin, walaupun non muslim boleh dibagi. Kita potong kambing, tetangga kita nih dia pengusaha banyak duitnya, bagi juga boleh, kecuali zakat, baginya dipilih. Ada Allah tentuin 8 macam. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa firriqabi wa fisabilillah wa ibnis sabil. Kalau korban kagak, tetangga kita nih hidup sekampung, yang rumahnya dekat sama kita, kaya semua bagiin juga. Ada non muslim, boleh bagi. Jangan sebayang enggak mau, jangan bagi, pelit ya. Bagi. Asal namanya kafir zimmi. Artinya kafir zimmi, dia non muslim, hidupnya sekampung sama kita, tapi akur guyung. Kita sakit, kita ngapa ditengokin, ntar kita ajak kerja gormen, mau ya apa dah, itu nih kafir zimmi. Malah kata Nabi, man ada zimmiyan faqad adan. Siapa yang nyakitin kafir zimmi, berarti dia nyakitin aku, kata Nabi. Tuh, Nabi sayang sama mereka. Itu kafir kan dia agamanya. Hidup bermasyarakat kita boleh. Kita hampir setiap hari kerjanya orang kafir. Ada yang kerja sama Cina. Siapa kamu punya pegawai? Cek kacong. Wah, Cina. Kemudian apa? Beli beras di warung mana? Warung Kinyun, Cina. Iya kan kita bekerja sama Cina semua. Dulu orang kampung rawa yang fanatik sama agama, nanam pun anggrek, nungguin kapan Natal. Natal orang Kristen, mahal tuh anggrek waktu Natal. Orangnya dibenci, duitnya demen. Dalam muamalat boleh, nggak jadi salah. Yang tidak boleh masalah agama, lakum dinukum waliya. Kalau kerja sama orang Cina boleh. Punya rumah, kontrakin Cina semua. Malah Cina di atas, dia diberakin sama Cina. Kan begitu. Artinya apa? Daging kurban pagi. Asal mereka yang mau diajak kerjasama. Kalau harbi jangan, haram. Begitu cara bagi daging kambing. Lalu sunnah lain, kalau ada yang mau berkorban, kayak saya nih, udah lunas pakai patungan di masjid saya, udah lunas. Kepengen korban, sunnahnya jangan motong kuku, jangan motong rambut dari tanggal 1 bulan haji sampai korban kita dipotong. Sunnahnya. Iya, saya ini udah gondrong pengen potong ya, saya tungguin kambing saya dipotong. Udah gondrong banget pengen potong dah rambut.
tetap tidak mengganggu sahnya kurban. Ini mentang-mentang sunnah nggak paham, nanya, Ustaz gondrong banget emang kagak boleh potong. Siapa yang bilang kagak boleh? Botakin aja udah. Apakah terganggu korbannya? Kagak, cuma tidak dapat pahala sunnah tidak motong rambut, pahala sunnah tidak motong kuku. Kalau dipotong, potong aja, bukan berarti lalu di korban lalu dia potong rambut korbannya terganggu pahalanya, enggak, sama sekali enggak. Yang sunnah berikutnya, kalau bapak ibu umpamanya bikin korban, sunnah hadir pada saat kambingnya dipotong, ya? Bukan harus sunnah. Pesan Nabi kepada Siti Fatimah, ya Fatimah tuh ihdiri zabihataki, hei Fatimah, saksikan pada saat kambingmu dipotong. Jadi sunnah. Udah dipotong, lihat dipotong, udah pulang. Ada yang bilang, oh saya kagak bisa nyaksiin, emang kalau lihat darah kelenger saya. Daripada lu kelenger, lu jangan datang, nggak apa-apa. Oh nggak nyaksiin kami, kagak, emang nggak tahan lihat darah. Ya jangan dipaksain, kan sunnah. Kurbannya kali kurang pahalanya, kagak. Nah, ini hal-hal yang perlu kita tahu di dalam kurban. Banyak lagi, memang masalah berkembang terus dari zaman ke zaman, sebab orang makin pintar makin kritis. Ada yang nanya, Ustaz, motong korban kagak baca papa, sah enggak? Emang apa dikagak baca? Gagu tuh orang, ya? Dikagak dapat, oh kagak dapat nggak apa-apa. Misalnya gini, saya mau bikin kurban, saya udah beli kambing, saya kagak bisa motong. Ini umpama, waduh gimana? Ada orang di jalan, bang tolongin motong nih bang, korban saya. Mana pisaunya? Ini gorok aja. Esa. Lah, kan dia pakai ini. Emang yang niat yang motong, yang niat yang berkorban. Saya beli korban buat saya. Nah itu niat. Korban buat istri saya, korban buat anak saya. Dia niatnya potong aja juga. Emang niatnya buat korban dia, korban. Cuma abdolnya tuh, yang motong ini mengikuti sunnah Nabi. Pertama ada 5, baca Bismillah. Bismillah mau duluan boleh atau di takbir duluan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, baru niat. Sajaku aku motong korban buat si anu, bukan buat dia yang motong, bukan. Buat orang itu udah niat untuk meyakinkan aja. Sajaku niat motong kambing ini korbannya si anu dan si anu. Udah rapi, Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Baru ya karim, jalanin tuh pisau di leher. Jadi pertama bismillah, kalau enggak takbir dulu boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nawaitu an adbaha hadhil udhiyata li Ahmad bin Ali wa ahlihi. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Itu abdol. Yang motong kagak bisa, takbir kagak bisa, ya bismillah kagak bisa, dipotong aja asal orang Islam. Kalau orang kafir nggak boleh mesti baca bismillah. Orang Islam motong ayam kagak baca bismillah lagi, dan asal orang Islam. Tetapi misalnya apa, orang bilang, wah Ustaz kita beli ayam yang motong orang pasar, motongnya kagak bismillah, nggak apa-apa, asal orangnya itu Islam. Lebih afdol baca bismillah, ya baca bismillah. Korban kayak tadi ada ittiba dari Nabi yang merupakan sunnah. Nabi sendiri kan baca
Nabi takbir dulu, Nabi bismillah dulu, Nabi bilang Allahumma hadihi min Muhammad wa ali Muhammad, baru kalau jimin kau ilaika baru potong. Jadi jangan terlalu dimasalahkan. Kalau yang udah ngaji mah bingung, yang kagak ngaji yang bingung kan. Tapi pinteran dia sama kita. Nggak ngaji juga pinter, kita disalah-salahin. Goblok lu, pakai bismillah kagak boleh. Di mana lu ngaji? Lu ngaji di mana? Dia kagak ngaji. Nyalainnya ngaji. Itu jadi ruwet hukum yang kagak ngaji tapi sok tahu. Apalagi orang cerita. Berikutnya. Banyak pertanyaan Ustaz, emang kulitnya nggak boleh dijual. Nabi bilang haram menjual bulu dan kuku binatang yang dikorbanin. Nabi nggak sebut daging. Emang kenapa? Daging mahal, bulunya udah nggak kepake kan, dibuang. Kuku udah nggak kepake, masih haram dijual. Kalau bulu sama kukunya kagak kepake haram dijual, apalagi daging. Mana enak kan daging sama kuku? Ya, kalau kukunya nggak boleh, artinya apa? Haram dijual. Lalu banyak orang jual kulitnya. Kalau tahu hukumnya, dagingnya masih boleh dijual, asal tahu caranya. Misalnya daging, ini bikin korban, saya dibagi banyak. Ini bikin korban, saya dibagi. Saya kebanyakan, buat makan cukup. Saya bawa pasar, saya jual. Boleh. Emang saya jual daging korban? Bukan. Daging saya. Dia yang korban dia nih, yang korban dia. Dibagi saya jual. Kalau yang jual dia, kagak boleh, dia yang korban. Dia korban, nggak boleh jual. Apalagi kulit. Menurut hukumnya harus dibagi rata. Cuma kulit kalau dibagi mudarat. Kebo 1 dibagi 7 kulitnya. Kaum ibu rata-rata jijik sama kulit. Wah kulit kagak mau Ada yang bisa ngolah, ada yang kagak. Kebanyakan mereka buang. Kan mubazir. Makanya kasih orang dulu tuh kulit biar orang yang jual, jangan yang bikin korban. Kalau yang bikin korban, ini biar paham bener. Saya punya kambing, korban. Lalu ada orang, saya suruh potong. Potongin kambing gua ya. Upahnya kulitnya lu ambil, haram. Berarti kita kagak upain dia, tapi kasih kulit. Kan sama juga jual. Kalau kita upain taruh cepek. Sekarang kita kagak upain, gantinya kulit. Anggap aja kulit dijual cepek. Jadi misinya bagaimana? Ada orang motong, Pak, kulitnya upain saya ya, buat upah saya ya. Oh jangan, saya nggak mau, haram. Tapi ya gini, lu ambil aja, gua kasih. Upain ini cepek. Kulit ambil. Artinya apa? Kulit kita kasih dia. Dia udah dikasih, gua ngapain kulit mau jual? Dijual, ya boleh, yang jual dia, jangan kita. Jadi yang berkorban kagak boleh jual korbannya apanya aja. Kasih dulu orang. Murid kasih guru kulit, guru jual, ya boleh. Guru udah dikasih sama yang berkorban. Asal jangan yang berkorban itu, misalnya apa? Potongin ya kambing saya, upahnya pala tuh sama kaki, itu haram. Berarti dia berkorban kagak ada pala sama kakinya tuh, dijual. Nanti mau dinaikin kambing bagaimana, nggak ada palanya. Iya, makanya biar ngerti. Saya pesen 3 cara. Seorang jadi panitia, orang pada nyerahin kambing. Yang panitia nanya, Pak, Bapak nih nyuruh saya motong kambing Bapak karena saya panitia. Kulitnya tuh panitianya ngomong duluan. Kulitnya mau diapain Pak? Mau diapain ya? Jangan diapain, kasih saya ya. Nanti saya jual. Oh iya boleh. Jadi berapa orang yang korban?
bilang sama panitia, nanya, kulitnya kasih saya ya? Iya. Gitu. Nanti kan motongnya banyak. Ya sekarang orang motong saya aja 9 ya. Nah, jadi kulitnya semua pada kasih panitia. Panitia jual tuh 9 ya, kalau satunya misalnya 10.000, 9 kan 90.000. Jangan makan dewek, bagi-bagi tuh panitia. Atau buat operasional, beli plastik, beli apa. Tuh, jadi kok boleh dijual, bukan dia jual korban yang punya tuh korban, yang berkorban jual nggak boleh. Kalau udah dikasih orang, nah kayak bapak misalnya bikin korban dibungkus-bungkus, ada satu orang dapat 10, dia jual, bapak nggak dosa deh, udah bapak kasih dia. Yang dosa, oh kita nih bikin kebo jadi 100 bungkus, 70 bagi orang, tinggal 30 jual aja dah. Nah, dosa. Hanya jual panitia. Kalau panitia jual tanpa diijab oleh pekorban, haram. Oh saya jadi panitia, kulit ini panitia sekarang rusak, yang kagak ngerti kebo belum dipotong udah ngambil panjer sama tukang kambing, tukang kulit udah muter. Ya nggak boleh, dipotong dulu nanti dan udah diijab tuh sama yang korban. Itu cara pertama. Cara kedua saya bilang, bapak yang berkorban, kalau bapak nyerahin kambing kepada panitia, bilang, panitia kulitnya saya kasih panitia. Jadi korbannya udah disedekatkan tuh kulitnya. Entah panitia mau jual urusan panitia. Jadi yang berkorban udah nggak pusing-pusing lagi. Andai kata dia kagak ngomong begitu, panitia jual aja. Tuh orang kasihan korban nggak ada kulitnya tuh kambing. Ini sebab apa? Dicolong sama panitia. Kalau udah diserahin kulitnya saya kasih. Nah berarti kan dia udah sedekain tuh kulitnya. Jadi mulus korban. Atau paling ringan, setiap siapa aja yang berkorban, di hatinya berkata, kulitnya saya kasih panitia, walaupun kagak ngomong. Sah. Kita niatin yang punya kambing. Jangan saya yang punya kambing niatin dia. Ya kagak kenal. Saya yang punya kambing. Udah kambing potong sama siapa? Sering dah. Dalam hati kita, kulitnya gua kasih panitia. Jadi panitia walaupun kagak ditin, yang punya udah niatin. Nah, itu. Lalu masalah lain yang berkembang tentang korban. Ada, saya banyak terima telepon. Ustaz, saya belum akikah, boleh nggak berkorban? Nah, ini biar paham tentang akikah. Akikah itu buat anak kecil yang baru lahir. Yang beliin akikah bapaknya. Saya punya anak lahir. Kewajiban saya tuh bukan kewajiban, sunnahnya saya yang mengakikahkan. Saya beliin kambing, saya akikahkan buat dia. Kapan? Sebaiknya umur 7 hari. Lahir umur ke-7 hari. 7 hari nggak punya duit. Kali 2, 14 hari. Kagak punya duit. Kali lagi 3, 21 hari. Kagak punya duit sebulan. Kagak punya duit 2 bulan. Kagak punya duit 4 bulan. Kagak punya duit, batasnya balik tuh anak. 15 tahun kan berarti. Kalau udah 15 tahun udah balik, kewajiban saya gugur sama tuh orang. Sama anak. Saya kesunahannya gugur. Kalau dia bilang anak udah 15 tahun ngomong, "Mbak, saya belum diakikahin Bapak." Ya, lu udah tuh bangka. Tapi kewajiban dia belum gugur. Yang punya diri belum gugur. Yang gugur kewajiban orang tua membuatkan akikah dia. Lalu tuh anak kita kagak akikahin. Udah 15, 16, 17, umur 30 tahun. Duitnya banyak. Saya mau bikin akikah buat diri saya. Boleh. Boleh. Jangan, Pak bikinin kan kewajiban Bapak. Ya lu udah aki-aki. Lalu bagaimana Pak? Emang kamu belum saya bikinin. Tapi kalau kamu punya duit, bikin sendiri, masih boleh. Jadi kalau begitu, mana duluan, saya akikah atau saya kurban? Karena udah balik, korban diutamanya. Kalau mau akikah juga, ya boleh.
Yang penting korban karena udah dewasa. Ada duit lagi, saya korban udah, akikah belum saya potong lagi buat akikah. Saya pernah disuruh potong akikah, namanya siapa disebut. Ini buat siapa? Engkong saya. Wah, akikah engkong. Kan akikah bayi mestinya. Ya wis, akikah dulu engkong saya belum bikin. Mestinya engkongnya yang bikin, bukan dia. Kalau dia mau sedekah, saya mau sedekah ambil akikah, ya boleh, harus sedekah sama yang tolak. Itu biar paham hukum kayak gitu. Kemudian ya saya saranin Bapak dah kalau ini mau nanya masalah kurban silakan, atau masalah puasa atau masalah apa kalau saya terangin mangap doang kan kagak ngerti lagi. Kalau ada yang kurang paham dia tanya nanti saya jelasin. Itu kalau korban palanya itu dibagi atau diserahin ke panitia? Kalau pala jangan diserahin panitia. Kalau udah kagak doyan daging pala boleh. Sebab saya kemarin marah, malah ada 2 musola tempat saya ngajar, palanya dijual. Ya. Lalu saya tanya, Haji Asri namanya, ente ngapa palanya ente jual? Emang apa? Kulit aja orang jual, ya jangan disamain. Kulit itu orang banyak yang kagak bisa ngolahnya, makan orang kagak doyan. Kalau daging pala semuanya doyan, enak daging pala. Saya beli 85.000 sekilo daging pala. Jadi bagaimana? Bikin. Kalau besok ente jual lagi, saya nggak mau ngajar lagi di sini. Jadi saya nanggung dosa ngajar. Jadi bagaimana? Tiru tuh masjid saya. Masjid saya tuh sekarang ada 9 sapi. Setiap satu sapi ditangani 12 orang. Semalam udah diumumkan, namanya ditempel. Sapi pertama anu. Di antara 12 orang, satu ada yang bertugas bikin pala. Pasti bisa. Dan ternyata dari tahun ke tahun saya selalu dibikin. Dalam 12 orang itu ada seorang yang bikin kepala. Ada 9 sapi yang akan dipenuh, ada 9 orang yang siap bikin kepala. Memang dia udah terbiasa sebab dari tahun ke tahun. Kalau memang belum pernah, suruh. Misalnya apa? Kita suruh kalau itu panitia. Siapa nih yang bisa bikin kepala? Oh kagak bisa, tunjuk ente bikin kepala besok. Bisa kagak bisa bikin? Pasti bisa. Emang apaan? Kepala kan ada tulangnya aja. Kalau dia bikin kagak bisa, ntar dibantuin sama dia, pasti bisa. Besok tahun depan kagak pakai nyuruh, udah pengalaman. Karena udah dimulai ini kagak pernah disuruh, udah enakan jual. Jangan, nggak boleh. Sebab apa? Orang yang lain yang berkorban juga masih doyan daging pala. Jadi jangan datang panitia palanya saya kasih ente, ya enak, mahal daging pala, nggak boleh lagi. Sebab apa? Masih bisa dimanfaatkan lain sama kulit. Kalau kulit dimaklumi karena memang nggak semua orang suka sama kulit, nggak semua orang berani bikin kulit daripada buang. Lebih bagus jual. Kalau pala jangan. Jadi sebaiknya siapapun jadi panitia jangan sekali-kali jual daging pala. Apalagi pahanya dijual. Waduh, jangan. Sebab itu kalau kulit dimaklumi. Padahal menurut hadis Nabi, kukunya, bulunya haram dijual. Kukunya yang disebut kukunya nggak digunanya, bulu nggak digunanya. Emang ada orang doyan kuku, ada orang doyan bulu. Tapi haram dijual. Yang kagak ada manfaatnya masih haram dijual. Tapi boleh dijual tadi dengan cara kobulnya yang benar. Gitu. Baik. Jadi ada paham belum? Kalau belum paham? Belum saatnya tuh pala itu dibikin terus dibagi buat ustaz atau dibagi buat panitia? Jadi bagi rame-rame. Nah, ini dibagi nih daging pala tumpuk. Iya kan satu kambing. Palanya satu jadi satu, daging kambingnya. Kalau kita mau kasih, yang korban yang ngasih, kepala ini jangan dipecah dah. Saya mau ambil, boleh. Yang punya kata, oh kepalanya jangan dipecah-pecah dah. Saya mau kasih guru saya. Bab dia punya dia mau apain ke? Asal jangan
eh, dijadiin upah, namanya dijual. Atau jangan dibikin kepalanya kemudian dibagi seorang aja, diratain. Misalnya pala sapi, satu pala sapi kan ada berapa tandingan tuh ya, 7, dibagi 7, bagi begitu. Kalau misalnya sepakat, saya kemarin bilang cuman begini waktu bicara pala, saya doyan pala, saya bilang saya beli di Kopro 85.000. Jamaah saya bilang, bagaimana besok kepalanya saya kasih Ustaz? Oh jangan, bukan punya ente sendiri. Itu 7 orang kudu ngasih apa tuh? 7-7-nya kudu ikhlas ngasih saya. Lalu Ahmad Syarif namanya ketua. Ya udah, nanti 7 orang saya sepakati. Saya bilang kalau 7-7-nya sepakat, boleh. Saya mau terima. Tapi satu aja di antara mereka yang tidak sepakat, nggak boleh. Ya karena mereka memang ya taat sama saya, pakai ilmu saya. Jadi mereka mau. Saya dibilang, Ustaz sendiri ngambil 2, saya ngambil 2, saya bilang. Nah tinggal nyari 5, kata dia. Ya 5 itu ya murid saya siap, dia siap. Ya udah besok. Tapi jangan dikasih pala. Itu emang saya mau pendam luar. Ya. Jadi tuh pala dibikin dulu rapi, saya tinggal matengin, saya bilang. Iya, tukang bikinnya udah ada, oke. Nah, jadi bisa dipahami. Besok orang tuh mau ngasih saya, tapi kesepakatan 7 orang. Karena saya ikut 2, kesepakatan 5 orang. Baik. Ustaz, kalau misalkan kan patungannya dari warga satu ekor sapi, terus saya udah saya manusia, saya udah hubungin orangnya satu-satu. Nanti kalau misalkan ada takdirnya bagaimana bu, atau bapak, karena kita patungan katanya apa mau dicacah, kalau dicacah itu kan kita tenaganya terbatas, waktunya juga sama kepala sama tulang-tulang yang bekas paha itu kan tulang-tulang kan banyak itu. Nah, terus gimana? Oh itu tinggal terus panitia aja, kamu saya serahkan ke panitia. Nah kalau kayak gitu, kalau nanti misalkan untuk buat panitia gimana tulangnya, palanya juga. Nah saya sih setuju aja. Semuanya udah saya tanya gitu, setuju gitu. Karena saya dengar lagi dari Ustaz ini jadinya agak ragu masalah kepala aja gitu. Bukan, kalau tulang-tulangnya jangan pakai ditanya. Bener tuh yang nyerahin. Pokoknya tulang-tulangnya udah saya serahin ke panitia, kan gitu. Kalau di saya tulang dikumpulin. Ntar ayo saya mau tulang, ambil tuh, gitu. Jangan berkata, saya mau tulang, beli tuh. Ya, itu nggak boleh. Kalau bagi udah boleh aja. Buat panitia maksudnya termasuk kepala juga kan kita nggak bisa apa namanya olahnya tuh cacahnya karena kan satu sapi cuma 5 orang gitu. Nah saya langsung ngomong sama yang patungan itu, boleh nggak kita bisa, kalau misalnya panitia nanti ini buat panitia yang kerja. Kalau yang namanya tulang nggak ada dibagi-bagi pada buat apaan yang bikin keras. Misalnya apa? Nih ada 7 tanding. Ini dengkulnya patahin lagi jadi 7. Enggak termasuk. Siapa mau tulang? Saya kalau dibagi tulang saya ogah. Kakinya Hah? Ya emang kaki, emang tulang apa? Kaki apa paha? banyak yang mau. Enggak ada perutnya, enggak ada tulang. Jadi kalau saya itu dikumpulin ada beberapa karung tuh. Ya karena sapinya banyak, tulang. Nah, ntar tuh panitia kadang-kadang dibagi kepada orang-orang yang lihat, oh ini kerjanya rajin, kasih dengkul. Oh ini Ustadz kasih dengkul. Nih tergantung panitia, yang penting dikasih orang. Jangan nih Ustadz gue jualin. Ya, asal dikasih siapa aja boleh. Andai kan orang jalanan dikasih masih boleh, yang penting disedekahkan. Ya, tapi kan gila orang yang ngapain dikasih, yang kerja aja kasih. Boleh. Jadi tidak ada aturan yang berkorban. Nanti tulang-tulangnya ya saya kasih panitia. Panitia jawab, buat apa tulangnya? Gitu. Artinya jangan ngata gitu, udah implisit. Kalau dia berkorban, tulangnya tuh hak panitia yang ngatur.
dikumpulin, nanti panitia bagi siapa aja yang panitia mau bagi. Yang penting asal jangan dijual. Kalau pala itu ada banyak dagingnya, dipecah orang. Nah di pala kan banyak tulangnya buang. Di pala dibikin tulangnya ada giginya tuh, ini centongnya. Itu bagi 7, ya orang ngapain? Itu mah buang, dagingnya yang dibagi. Ustaz, kalau korban sapi kan 10 orang, 7 orang, tapi kalau 10 orang gimana? Bener buat ente, salah sama Nabi. Nabi suruh 7, ente mau melewati Nabi aja. Nabi yang tentuin 7 Nabi. Ente mau tuntut 10. Waduh berani banget, jangan. Mesti 7 kecuali onta boleh 10. Nabi ada di Hudaybiyah membagi onta 10. Oh, onta mahal, harganya bisa 3 kali sapi kalau onta. Onta aja yang boleh. Ntar kambing yang dia bikin. Kambing seorang. Sapi 7 orang. Ya, iya. Sapi kebo sama deh. Sapi, kebo, onta juga banyak orang bikin 7, tapi 10 Nabi pernah merintahkan onta 10. Kalau itu 10 orang Bisa. Onta. Selain onta nggak bisa. kalau sapi kebo sama deh. 7. Kita jangan nyampur orang onta ya. Di Mekah juga jarang, orang yang kaya bener. Yang mahal. Ya ini belum berkelima nih kan. Ayo terusin. Masalah palanya nih, Ustaz, masalah pala yang patungan. Biasanya gimana kan? Enggak, kalau palanya menurut ente mau bagaimana gitu. kan waktu sebelum beli kita udah ngomong sama orang yang patungan ini nanti Udah diserahin. bukan karena misal kepala kan agak susah kita kerbatasan orang yang buat ngacak-ngacak itu kalau misalkan diserah maunya gimana gitu, apa diserahin ke panitia apa bagaimana gitu. Terus dia bilang ya udah pokoknya panitia aja deh yang ngatur, kalau misalkan dibagi-bagi buat panitia juga nggak apa-apa gitu. Nah cuma kan ini dari penjelasan guru gitu. Kan udah bener itu. Kata ente nanya sama yang mau berkorban, kepalanya mau diapain, sasarin panitia gitu kan. Iya. Udah kagak puyeng udah. Iya artinya Tadi dengar dari bosan kan malah tuh dibagi-bagi, jadi saya jadi takut. enggak, pala itu udah diserahin panitia. Dan panitia hendaknya pala dihancurin tuh pecah 7. Kalau misalnya ke kepalanya itu gak dihancurin, mau dikasih seorang boleh, cuma kesepakatannya orang 7. Orang 7. Kalau kambing kan lebih gampang karena seorang. Ente tanya kepalanya mau diapain, terserah dah. Pala kambing tuh 1, jadi cukup dia yang korban ngomong begitu. Tapi kalau 7, sapi kan 7. Kalau ente mau bilang bagaimana panitia, tanya 7-7-nya. Udah. Udah. Iya, justru udah semuanya. Emang ente rencana mau apain tuh pala? Nggak, maksudnya, dibagi-bagi ke panitia maksudnya. Ya biasanya begini, biasanya kepala itu bulat dikasih ke 1 orang, entah ke ketua panitia, entah ke yang punya tempat. Jadi nggak dicacak ke panitia, bulat-bulat dikasih ke 1 orang. Asal disepakati orang 7. Seperti tadi kan udah saya bilang, dia mau kasih saya palanya. Saya bilang, saya kagak mau kalau 7-7-nya belum sepakat. Ya nanti saya tanyain katanya. Ustadz kan bikin 2. Kalau 1 sapi nanti berarti kurang 5 orang. 5 orang ya saya tanyain. Ini boleh mau kasih Ustadz mau. Saya bilang 1 aja yang kagak mau, saya kagak boleh. Nah, jadi artinya apa? Kompak 7. Misalnya ya betul. Nih pakai tempat orang. Karena pakai tempat orang, kita jangan bilang sewa. Kasih palanya, kita kasih yang punya tempat. Bagaimana nih yang 7 cocok enggak? Oh cocok, 7-nya cocok, udah kasih. Tapi jangan ada sekali-kali nih Bu, hitung-hitung nyewa tempat, haram jadinya. Iya, kalau udah kasih aja udah. Jangan diistilahin nyewa tempat lah, upain lah. Baik, yang lain ada lagi?
Iya. Ini ngomong panitia lagi nih. Ramah nih panitia. Misalnya tandingan udah dapat 100, ada 100 tandingan plastik. Panitia dapat 100 bungkus kali. 100 bungkus. Panitia dapatnya 2, boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Apa itu bukan bagi? Karena ada alasan kan panitia kerja itu bagian dari upah bukan? Kalau bagian, cuman bukan bagian dianggap upah gitu. Kalau dia kayak gitu dapat duit, bukan. Itu memang dianggap upah, tetapi upah kerja, bukan upah dalam artian bisa diuangkan. Sebab kalau kagak mau kata upah, istilah lain apa dah kira-kira? Itu bagian pekerja. Oh, bagian pekerja. Jatah. Asal jangan bilang upah. Sebab kalau yang upah bilang sangkutnya dengan uang, jadi haram. Saya sih kurang tahu ya bagaimana cara. Kalau saya nih, sapi kan potong 7 bagi itu untuk 7 orang. Tapi tandingannya di sana di tempat saya dibikin 8. Yang 7 itu bagi orang yang berkorban. Itu pun nanti dibagi 3. Sepertiga aja tuh dibawa pulang. Yang 2/3 diserahin situ untuk dibagi yatim. Jadi orang yang berkorban di tempat saya, kebanyakan ada yang kagak mau. Wah, saya kagak mau di situ. Cuma kita dapatnya 1/3. Lalu saya bilang, kalau kamu dapat lebih dari 1/3, maka kamu harus bagi-bagi orang, bawain orang. Kalau di saya udah bersih, kamu nanding kayak saya nih bikin standing. Standing itu dipecah 3 dulu sama panitia. Saya bawa pulang 1/3-nya. 2/3-nya di situ dicaca untuk jadiin berapa bungkus tadi. Satu sapi saya 75. Sekarang karena sapi gede-gede ini 85 untuk tahun sekarang. Tapi yang berkorban karena satu tanding dibagi 3 dulu. 1/3-nya kita ambil, ntar 2/3 itu tinggal di situ. Tugas panitia ada tuh, potong-potong bungkus-bungkus membagiin. Kalau di Batusari, Arsa tuh adik saya. Kalau dia bikin dapat setanding utuh. Cuman tetap dia boleh makan 1/3, 2/3 dia yang kudu bagi-bagi orang. Kalau di tempat saya kagak, pulang 1/3 aman udah. Bagian fakir, bagian miskin udah bagi sama panitia. Tekniknya terserah, yang penting 1/3 buat yang berkorban, 2/3 buat fakir miskin. Tekniknya terserah. Oh, saya berkorban, saya bawa pulang 1/3 saya ambil, saya sendiri yang pisahin, 2/3 saya yang mau bagi-bagi. Kalau di tempat saya kagak. Bagian saya, mari 1/3, 2/3 lu bagi-bagi namanya panitia, dibungkus-bungkus lah. Kita udah aman, 1/3 punya kita aja. Masih ada? Maaf dulu. Ini masalah kulit tadi. Kalau misalkan ini kan banyak yang beredar belakangan ini kan katanya kalau kulit kalau dijual haram katanya. Ada penjelasan kurang lengkap kayak yang dijelasin bukan ini nggak lengkap banget. Jadi maksudnya kulit itu haram kalau misalkan yang jual si korban gitu. Ya, benar. Yang jual si korban, yang berkorban. Yang berkorban. Jadi misalkan kulit itu diserahin sama panitia, mohon maaf ya. Iya. Terus panitia dijual maksudnya buat operasi, misalkan di operasi beli plastik, nggak apa-apa Pak Ji. Nggak apa-apa, itu yang betul. Serahin dulu kepada panitia. Panitia jual. Kalau ente bilang duitnya nanti andai kata-kata panitia, udah gua panitia gua ngambil diri duitnya. Ya terserah, yang penting udah halal diambil. Apa dia dibagi-bagiin lebih bagus. Ambil sendiri udah halal sebab apa udah diserahkan. Jadi yang haram siapa? Yang berkorban. Apa mungkin dia jual secara jelas atau dianggap udah saya upahin aja, itu sama. Atau dia anggap itu untung sewa tempat. Nah, nggak boleh. Ya mohon maaf guru masalah selama ini kan ininya tuh kurang lengkap penjelasannya. Iya, penjelasannya kurang lengkap. Kulit dijual kan itu kan haram katanya. Padahal nggak tahu kan kalau kulit itu sebenarnya udah diserahin sama si pihak yang berkorban gitu, panitia. Bukan dia yang berkorban telah menyerahkan kepada panitia. Makasih guru. Baik, itu tuh bagus, itu udah jelas betul namanya. Jadi orang kan pada jual kulit haram, dikagak tahu jalan, padahal panitia yang jual udah diserahin. Ya, dia nggak ngerti itu udah jadi halal, tapi dianggap jual haram. Nah, sebab yang dimaksud yang jual itu
baik panitia yang jual tanpa seizin yang berkurban. Misalnya diserahin korban, saya diserahin, Ustadz saya tolong nih potong kambing saya serahin dah. Dikagak ngomong apa, palanya saya jual, haram. Dia belum nyerahin ke saya. Nah, kau udah nyam korban, palanya udah saya kasih Pak Ustadz. Nah, kan punya saya mau jual baru boleh. Sebelum diserahin haram. Paham ya? Alhamdulillah. Kalau yang partisipasi nih, misalkan kalau warga kita ini kan ada bina bangsa masih itu sekolah, dia nyumbang kambing 2 ekor, itu jatuhnya bukan korban kan, dan panitia kayaknya mungkin aman kali ya kan, kalau buat mengolah dagingnya itu, Iya. kulitnya dijual atau palanya di Iya, itu bukan korban. Nah, Misalnya apa? Ada partisipasi itu kayaknya. kepala sekolah mintain duit sama murid, umpamanya. Partisipasi. Yang nanya yang mana sih nih? Saya bingung jawabnya. Dengerin dulu dan ntar kalau udah saya jawab kurang jelas baru tanya ya. Misalnya gini, ini saya kepala sekolah. Murid kumpulin duit kita korban. 100 dapat kambing 1. Dapat kambing 1 saya kasih panitia korban. Begitu kira-kira. Ya, pokoknya lalu panitia korban ini mau motong, nanya dulu untuk siapa. Kalau gurunya kata, buat saya, nama saya. Lalu gurunya itu udah minta izin gak sama murid. Kalau belum gak sah. Jadi kalau ada model kayak gitu, lebih kata guru nih panitia atas nama sekolah nih. Lalu kalau atas nama sekolah kita bilang bukan korban nih Pak, ntar saya potong aja nggak sebut nama siapa-siapa. Lalu dia bilang sebut nama saya dong. Bapak udah minta izin gak sama muridnya? Kalau belum, udah sebut aja nama saya. Ya, saya tinggal pelaksanakan. Yang dosa tanggung Bapak ya, potong. Itu ijab kabulnya kayak gitu. Sebetulnya itu bukan kurban. Sama juga saya di musala mana begitu. Di Al-Ikhlas, Haji Sadar. Dia bilang, Ustaz, ada tetangga saya non muslim nyerahin kambing sama saya. Habis saya jual aja nanti kambingnya. Lah, kan kagak sah korban dia. Ya, itu mah punya dia kamu jual. Tetap aja haram. Emang apa? Kan kagak sah dia berkorban. Kagak sah secara hukum, tapi secara harta punya dia. Kamu enak aja jual. Saya pikir Ustaz kata kagak sah, wes iya, ada lagi itu juga orangnya sih. Taruh dah saya jual. Dagingnya sambil sendiri, ya sama aja bilang. Dibagiin orang. Artinya apa? Kalau non muslim emang kagak bisa tanya nama untuk siapa, sebab bisa. Potong aja dagingnya bagi-bagi jangan sendiri. Berarti aman itu ya? Panitia aman ya? Iya. Aman bagaimana? Iya enggak, maksudnya Kulitnya mau dijual. Oh, panitia aman. Dia nanya-nanya dah. Mau jual boleh, bukan korban. Tadi ada apa dari sini apa dah tadi? Nanti apa? Dibahas. Gini Ustaz, seringkali kan ada kita misalnya pernah dulu lah ya, saya kurban sapi, dia menyerahkan uang untuk saya ini buat ongkos tukang jaganya gitu. Itu sebenarnya boleh ya? Boleh. Nih saya serahin sapi 1. Atau ini duit sapi 3,5 juta. Nih duit. Ini cepet lagi nih buat ongkos motong. Boleh. Ya jadi ntar tuh panitia jangan ngurangin lagi tuh korban buat ongkos motong. Udah dikasih duitnya. Boleh. Dan di tempat saya memang kalau yang nyariin sapi enggak, karena udah patungan. Yang nyariin kambing kita minta duit potong. Ya 100. Ini sapi, maru ongkos potongnya 100. Nah, kalau sapi kambing. Kalau sapi 150 potong. Tapi udah di implisit dari duit patungan. Nah, jadi gini, di saya patungan 3,5. 7 orang kan jadi 24,5. Kita beliin sapi yang 2,3,5. Kita ngomong sama dia tuh, Bapak, tabungan 3,5 juta kali 7 jadi 24,5. Kita beliin sapinya yang 2,3,5, 1 juta buat operasional. Oke, setuju? Ya udah beres. Kita kagak bisa mintain duit lagi udah. Jadi nanti operasionalnya ada 9 sapi 9 juta. Habisnya cuma 2 juta, ya bagiin panitia. Boleh. Itu udah hak panitia, bukan korban lagi.
operasional. Cuman kita bilang patungan dapat 4,5, kita beliin sapi 2,5. Ada sisa 1 juta emang sengaja kita buat operasional, termasuk nanti ada ongkos capeknya panitia, ada apa, silakan dah, sebab itu bukan korban lagi, operasional. Cukup dah ya. Satu lagi, Atuh. Ayo silakan. Tadi sudah dibahas, cuman biar lebih mantap aja. Saya korban kambing nih. Ya. Selain dapat sepertiganya, saya minta palanya juga, boleh gak? Palanya buat saya. Karena punya ente sendiri, kan punya sendiri. Dia sendiri. Ente kagak usah minta, orang punya sendiri, palanya saya ambil gitu, nggak apa-apa. Itu udah lebih dari sepertiga, lebihnya sedikit. Mau minta halal sama siapa? Mestinya kita sendiri yang nauin tahu. Kita sendiri yang paham. Wah, gue udah sepertiga pakai palanya lagi. Jadi sepertiga kurangin aja sepertiga. Iya. Kalau misalnya dia tukar, bukan tukar. Nih bagi Sam, pahanya potong nih. Nih saya serahin sono, pahalanya semua ambil. Lebih bijak. Kagak lebih dari sepertiga gitu. Tapi Kalau nggak bijak nggak apa-apa juga. nggak apa-apa. Bisa nggak apa-apa tuh kalau kambing, kalau sapi misalnya di palanya diambil gimana? Kalau sapi Kan sapi betujuh. enggak sendiri, misalnya jadi nggak. Oh sendiri mah boleh aja. Saya potong sapi sendiri, saya beli sendiri. Saya mau bagi orang setengah, saya mau ambil setengah, boleh aja. Sebab tuh setengah kan berartinya 7 kali sepertiga kali 7 gitu. Kalau sapi terus sama juga kan tujuan tuh harus Iya ini cerita dia, sapi sendiri kayak kambing. Maksudnya kayak Jeffrey kan sapi nih, potong sapi. Terus dia udah sepertiga, terus kepalanya misalnya diminta lagi gitu. Itu boleh nggak nggak? apa-apa. Jadi kan Enggak, tapi sapinya tapi dia sendiri. Iya. Ya nggak apa-apa. Asal jangan sapi patungan diminta pala, nggak boleh. Pas sapi sendiri, sapi ke kambing tadi udah sepertiga nih, minta lagi pala. Nggak apa-apa, mempunyai dia. Ya, cuma dia ngurangin pahala sedekah dari dia sendiri. Mestinya sedekah sepertiga lebih banyak pahalanya, diambil diminta pahalanya, kurang tuh pahala, harga sepala. lagi pahalnya dikurangin aja jadi. Nanya doang. Agak minta sih. Ya ini kan yang namanya pertanyaan-pertanyaan kan masalah namanya. Ya kejadiannya belum tentu, tapi bisa juga terjadi. Nah, yang penting tahu ilmunya. Kayak yang udah-udah kan kayak gitu orang korban sapi, palanya ntar diminta sama yang korban. Kita selama ini nggak tahu ya, mampunya dia kita kasih aja gitu. Nah pertanyaannya boleh apa enggak? Kalau sapi dia sendiri yang beli boleh. Sebab dia minta halalin sama siapa, bang beli dia. Tapi kalau sapi betujuh, Yang patungan orang dia minta palanya, tanya ke orang tujuh. Kalau yang bertujuan tadi udah dibahas tuh panjang lebar. Iya. Hanya lagi tuh. Iya. Ya ini masalah potong. Kalau potong sapi atau kambing, posisinya dia harus menghadap kiblat, Kiblat. atau enggak? Kalau misalnya enggak gimana? Ada berat sapi. Sunnahnya diputer madhab kiblat juga. Tetap. Pada kiblat kepalanya di arah utara apa di selatan? Boleh mana, yang penting lehernya madhab kiblat. Oh, penting lah ya. Sebab di saya itu kalau kagak madhab kiblat dibangunin lagi tuh sapi, rubuhin lagi dan pulang. Oh, diulang. Artinya kan sebab itu sunnahnya mau ada bangnya madhab kiblat. Bahkan disuruh yang motong madhab kiblat juga. Jadi gimana sapinya madhab kiblat, nyemotong. Nah, saya di madhab kiblat. Baik, ada lagi ya? Guru, sekali lagi nih. Iya. Pengalaman berkali-kali ya guru nih. Ceritanya lingkungan saya itu ada pihak yang berkorban gitu. Jadi pihak yang berkorban itu diserahin ke panitia. Itu korban jadi dimakan apa istilahnya daging kurban itu dimasak sama panitia itu aja guru. Jadi nggak disebarluaskan ke warga yang berhak menerima itu. Hukumnya gimana tuh? Kalau lebih boleh. Misalnya gini, motong kambing 7. 1 dimakan bersama. Boleh, jangan 7-7-nya makan semua. Sampai orang lain kagak kebagian. Sebab Allah perintahkan atimul ba'isal fakir. Orang yang fakir dan orang yang miskin itu jatahnya. Jadi kalau saya di saya begitu juga. Sapi potong, ada kambing 3 misalnya. 1 dimasak tuh semua, nggak ada yang dibagiin buat makan semua. Makan panitianya. Ya kalau panitianya 1 sapi 12,
Ada 9 sapi kan 100 orang, ya makan tuh kambing satu, ya nggak apa-apa. Cuma masih ada lagi buat dibagiin, cuma motong sapi 9, kambing 2, ya walaupun dia makan, fakir miskin tetap ada jatahnya. Jangan motong sapi 1, dia makan seluruh dia. Orang yatim pada kagak dibagi, salah. Cukup ya, ada lagi? Iya. Udah ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad